Jadi Putra Altar mulai tahun 2003 sampai sekarang. Ya Tuhan, aku bisa lakukan yang terbaik, tapi menurutku masih belum. Tolong sempurnakan. Menyamakan persepsi, memilih yang terbaik. Meskipun bukan tanda kutip ideku yang diambil, tapi harus melakukan yang terbaik. Betul, karena setuju. untuk sesama. Hai, Shalom saudara-saudari terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Jumpa lagi dengan saya Fandi dalam acara Ngobrol KR. Bukan obrolan biasa. Ya, seperti yang sudah kami selalu janjikan dalam setiap episode Ngobrol KR, kami akan terus hadir dengan konten-konten yang semakin menarik, juga dengan konsep serta kemasan yang semakin seru untuk Sobat Ngobrol KR sekalian. Dan tentunya kami akan terus membawa misi paroki untuk terus mengedukasi kita semua untuk semakin mengenali dan mencintai paroki Kristus Raja yang kita sayangi. Oleh karena itu, dalam episode kali ini kita tampil agak berbeda. Jadi, kami kali ini tidak mengundang seksi ataupun subseksi, tapi kami akan menghadirkan seorang pribadi yang jelasnya sangat cukup menginspirasi. Ayo, pasti penasaran kan? Nah, seperti yang kita semua sudah lihat, kita sekarang sedang berada di ruang sakristi paroki. Nah, bintang tamu kita kali ini adalah orang yang melayani bukan cuma 1 bulan, 2 bulan, 1 tahun, 2 tahun, tapi cukup lama. Sejak ia muda sudah melayani di tempat ini. Siapa dia? Kita akan bicara tentang apa? Saksikan episode kali ini hingga selesai. Ya, telah hadir bersama dengan kita hari ini Kak Hogi, atau yang nama lengkapnya adalah Michael Hogierto Witarso. Ya orang penting sekali sih di seksi liturgi paroki Kristus Raja tentunya. Halo Kak, selamat datang di acara Ngobrol KR. Senang sekali karena kita bisa mengundang kakak yang penting sekali di paroki ini. Hari ini tidak terpaksa ya hari ini hadir ya. Terpaksa oleh Fandi. Puji Tuhan, cuma itu bermula dari paksaan, panggilan. Ya mungkin untuk awal ya Kak, supaya kita bisa lebih kenal lebih dalam dan lebih dekat dengan Kak Hogi, mungkin bisa sharing dulu profil singkat dari Kak Hogi. Sekarang usia berapa, keaktifannya apa, mungkin awal mulanya terjun di kegiatan atau keaktifan melayani di gereja sejak kapan? Oke, nama saya Hogi, panggilannya Hogi aja. Oke. Jangan dipanjangkan. Jangan grogi juga. Kesibukan di gereja. Jadi Putra Altar mulai tahun 2003 sampai sekarang. Ya. Oke. Lalu di liturgi mulai tahun 2012. 2012. Di liturgi sebagai apa itu Kak? Tahun 2018 sampai 18 istilahnya dipercaya oleh Romo Kepala Paroki waktu itu Romo Sat sebagai Ketua Seksi Liturgi luar biasa. Paroki. 2012 ke 2018 berarti 6 tahun. Which is itu berarti 2 periode karena 1 periode adalah 3 tahun. Oh luar biasa sekali menjabat selama 2 periode. Mungkin sharing sedikit Kak dulu liturgi itu kan bukan sesuatu yang terlihat mudah maksudnya. Kompleks dan rutinitas tuntutannya itu berat maksudnya, apalagi kayak misal mengawalinya dengan Putra Altar tuntutannya kedisiplinannya cukup keras dari awal, harus rajin tertib, bangun pagi dan lain sebagainya, bahkan cukup lama itu ya maksudnya kan nggak sebentar proses seleksinya itu maksudnya. 1 tahun apa sih yang menginspirasi maksudnya untuk bisa sesemangat itu, sesetia itu melayani sampai sekarang? Kalau itu sih ya istilahnya harus flashback sebelumnya, yaitu saya sebelumnya itu non Katolik, maksudnya belum masuk Katolik. Oke. Jadi setelah itu ya ini agak cerita bukan kronologi ya, apa ya namanya? Sejarah kehidupan. Sejarah. Wala. Oke. Jadi waktu dulu itu kelas 6 SD saya diajak oleh teman saya untuk misa di Kepanjen. 6 SD? 6 SD. Oke, itu belum Katolik berarti? Belum. Oke. Nilai agama Jawa 4, 2. Oh, puji Tuhan. Bagus tuh Kak, mungkin ya. 5 sempurna. 4 itu. Oke. Dari 10. Oke. Oke. Ya itu ada istilahnya dorongan yang tanpa diketahui, seperti tertarik gimana caranya aku harus istilahnya
ke sana. Ke sana itu maksudnya ke altar. Ke altar. Ada dorongan supaya saya ini harus naik altar. Karena kepingin tahu. Nggak tahu Nggak kenapa. tahu juga. Oh, oke. Itu 6 Itu SD. dorongan 6 SD. Seorang anak kelas 6 SD. Oke. Tapi ada dorongan yang entah bukan dalam arti bukan orang tua yang dorong, bukan temen yang dorong, tapi ada keinginan yang istilahnya bergejolak. Oke. Nah, setelah itu saya biarkan lulus kelas 6 SD, saya masuk ke nyebut nama sekolah ya, Boleh. Santa Agnes. Oh, oke. Nah, Santa Agnes, lalu saya juga sempat misa sekali 2 kali di Kristus Raja. Oke. Misa jam 9, kadang jam 9, kadang jam 7. Dorongan itu kembali lagi. Oke. Karena misa itu lagi ya. Berarti itu Betul. masih belum Katolik juga? Belum. Oke. Lalu di pengumuman gereja ada pengumuman satu yang membuat saya istilahnya menggelitik supaya iki loh kasarannya kesempatan. Oke. Yaitu pengumumannya telah dibuka putra altar baru. Oh, pendaftaran. Oke, Pendaftaran oke, baru. Oke. Nah, setelah itu ini masih kelas 1 SMP, saya mencari tahu gimana caranya, mencari tahu gimana istilahnya aku harus masuk. Otomatis kan gini, logika pas itu. Kan aku kepingin di sana, Ya. naik, Betul. cari tahu apa, Betul. ono opo sih Pas kasarannya. banget momennya ya pengumuman itu. Oke. Kan namanya putra altar kan nggak mungkin di luar altar, Betul, kan pasti betul, sekitar. betul. Nah, ya itu dia. Oke. Saya cari tahu rupanya syaratnya yang pertama dan utama harus Katolik. Jelasnya. Oke. Setelah itu saya cari info harus gimana sih jadi Katolik, yaitu Oke. ikut katekumen karena Betul. saya waktu itu kan 1 SMP, pasti baptisan dewasa, nggak mungkin baptisan anak-anak. Betul. Setelah itu saya dididik oleh suster-suster SFPS. Yang terakhir adalah Suster Deborah. Oke. Itu istilahnya memberikan pendampingan katekumen, lalu yang lain sebagainya. Dan akhirnya saya masuk Katolik Oke. dan mendaftar. Oke, mendaftar putra altar saat Betul, ya. itu awal saya istilahnya tertarik di altar. Oke. Istilahnya intinya cuma satu dulu, Iya. saya harus naik. Oke. Entah istilahnya dulu nul foto, entah nang dukur iku ono apa, Hmm. nggak tahu. Betul. Sebenarnya motivasinya simpel ya. Seperti kayak anak-anak pada umumnya sih. Jadi kayak punya ketertarikan dengan untuk ke altar, melayani di sana dan akhirnya tergerak ke sana. Atau lain Kak? Kok aku sih bukan lihat melayaninya, Oh, oke. tapi ada dorongan supaya kesana. Ke altarnya. Istilahnya apa ya? Kalau orang kepo, Ya. mari aku harus ke sana. Oke, Wes itu oke. tok, tanpa urusan istilahnya melayani sampai sekarang itu ya nggak tahu. Ya. Waktu itu maksudnya nggak kepikiran soal melayani. Pokoknya intinya aku harus naik. Ya. Dan itu terus berjalan terus ya. Setelah mendaftar, akhirnya menjadi anggota, Betul. menjadi pengurus, Pengurus mendampingi, tahun. bahkan sampai menjadi senior sampai sekarang, terus kemudian ditarik untuk menjadi seksi liturgi paroki seperti itu. Bukan sekarang. Oh iya, yang kemarin Iya. 2012. Ya betul ya, berarti Betul. seperti Jadi itu perjalanannya mengalir seperti air. Oke. Kelihatannya mungkin mengalir seperti kakak, tapi cukup banyak orang-orang yang cukup memberikan apresiasi. Wih, luar biasa. Si Enggak Hoki lah. ini rajin sekali menampingi misa harian, rajin misa menampingi adik-adik putra altar lah. Bahkan liturgi pun Kak cukup bagus sekali soal eksistensi dan menseriusi pelayanan ini sih. Nah, selama pelayanan ini sih Kak, maksudnya apa sih kesulitan atau tantangan terbesar sih Kak? Ya lagi-lagi ya, aku kembali ke bahasa soal melayani di liturgi itu nggak gampang. Karena liturgi itu cukup universal bahasanya. Selain kita harus konsen terus untuk melayani umat dengan tantangan kebutuhan yang jelasnya tentu berubah-berubah, juga harus nyocoki selera liturgi masing-masing Roma. Betul kan ya Kak ya, kurang lebih ya. Apa sih maksudnya kayak yang menjadi motivasi kakak maksudnya untuk terus bertahan di sana? Aku yakin pasti cukup banyak struggling ya, masalah, ditegur. Pernah kan kayak gitu-gitu kan? Banyak. Oh banyak, puji Tuhan. Puji Tuhan. Berarti memang pelayanan itu selalu ada lika-likunya ya Bapak Ibu ya. Jadi bukan jarang sekali ya, maksudnya justru semakin banyak cobaan, rintangan, maksudnya memang itu adalah proses kita dalam pelayanan itu. Kalau kita sudah melayani cukup lama pun juga tidak memungkiri kalau memang permasalahan, konflik kayak gitu pasti ada. Pasti ada. Nah itu Kak, sharing dong motivasinya atau pegangannya apa sih maksudnya? Kuat sekali 17 tahun loh kalau dari putra altar kan, 2003 tadi kan bilang. 2003. Itu nggak sebentar loh, maksudnya. Itu lama sekali maksudnya. Dan melayani di satu bidang yang sama maksudnya. Kadang orang kan bisa bosan soalnya. Silakan Kak.
Aku sendiri juga nggak tahu 17 tahun kalau nggak kamu hitung kan. Oh, oke. Oh, saya perhitungan berarti ya. Mengasih. Bingung. Motivasi. Nggak apa-apa, apapun nggak. Motivasi yang utama sekali lagi awalnya yaitu saya akhirnya harus naik apapun itu. Iya. Itu yang pertama. Kalau untuk motivasi tentang itu tantangan terbesar ya istilahnya miskomunikasi. Dalam arti kan banyak orang. Nggak mungkin banyak orang satu pemikiran. Betul. Kan apa yang terbaik bagiku belum tentu terbaik bagimu. Betul. Begitupun sebaliknya. Betul. Jadi kasarannya yaitu menyamakan persepsi dan sebisanya sih memilih yang terbaik meskipun bukan tanda kutip ideku yang diambil tapi harus melakukan yang terbaik. Betul, karena setuju. untuk sesama. Khususnya untuk kelangsungan ekaristi ya, Betul, mengambil untuk misa. keputusan yang terbaik menurut. Karena kondisinya dalam setiap ekaristi pasti mungkin ada kendala yang berbeda-beda. Beda-beda. Kita planning apa, belum Oke. tentu praktiknya apa. Kasarannya seperti itu. Tantangan terbesarnya berarti menyamakan persepsi antara petugas liturgi itu Betul. ya. Oke. Termasuk misalkan ada beberapa romo yang istilahnya ya untungnya sih komunikasi. Ya. Jadi memberitahu sebelumnya, jadi masih bisa memberitahukan ke petugas yang lain. Oke. Ya ada yang seperti itu ya, cukup Ya. komunikatif. Oke, motivasi tadi Kak, belum? Untuk motivasi sih pedoman saya cuma satu. Istilahnya selama kita ada waktu, marilah kita melakukan kebaikan untuk itu. Jadi apapun yang istilahnya apapun yang bisa saya lakukan terbaik, kenapa tidak aku buat terbaik, apalagi Betul. untuk Tuhan. Betul, untuk Tuhan Nah, ya. itu. Di garis bawah ya. Jadi istilahnya sama dengan tantangan-tantangan yang lain yang tadi miskomunikasi apa namanya, saya juga istilahnya belajar. Betul. Jadi istilahnya saya harus terus-menerus belajar, entah istilahnya wis tamat SMA, S1 atau apapun, tapi istilahnya itu enggak bisa pengalaman lah. Betul. Yang menuntun istilahnya sekolah kehidupan. Betul. Seperti itu. Iya. Selain pekerjaan, pelayanan tentunya juga adalah sekolah kehidupan ya, di mana kita berproses dalam Betul. bermasyarakat, Proses melayani melalui sesama. Dan ini khususnya apalagi di gereja ya, kita benar-benar bisa berproses untuk melayani sesama dan melayani Tuhan sekaligus. Betul. Nah, kalau tadi ngomong soal tantangan ya Kak, hal yang sulit. Sekarang ngomong soal hal yang berkesan. Jadi selama melayani ini pasti banyak sekali pengalaman yang berkesan kan. Cerita dong, mungkin itu pasti buat inspire kita semua sih. Yang pengalaman berkesan sih salah satunya memang banyak. Salah satunya yang paling berkesan adalah kesempatanku untuk istilahnya latihan bersama dengan para calon imam tabisan baru waktu di Kristus Raja yang Romo Johan. Oh, gladi bersih, Gladi tapisan. bersih, betul, latihan Oke. bersama. Ya. Nah, itulah ada satu momen waktu istilahnya Romo Dodi berperan sebagai uskup, Oke. lalu saya dan Pak Thomas sebagai konselebran. Oh, oke. Kamu ingat toh? Iya, ingat. Iya. Nah, waktu istilahnya kami semua, waktu doa Bapak kami khususnya, kan saya istilahnya Bapak Uskup waktu itu diperankan oleh Romo Dodi, Oke. lalu belakangnya saya dan Pak Thomas, belakangnya para Diakon. calon imam atau para diakon. Lah, saat Bapak kami lah itulah yang istilahnya membuat istilahnya benar-benar merasakan yang mungkin tidak pernah terulang atau bahkan tidak akan pernah berpikiran, maksudnya itu sampai istilah bulu rambut kepala sampai kaki bisa merinding waktu Bapak kami bersama-sama dengan istilahnya orang pilihan. Oke. Lalu berdoa Bapak kami bersama-sama dengan kurnya juga mendukung waktu itu kur OMK. Oh iya. Jadi istilahnya itulah pengalaman benar-benar berkesan. Ada sesuatu yang lain istilahnya. Menggetarkan ya. Betul. Padahal baru gladi bersih. Gladi bersih. Menggetarkannya. Oke. Jadi waktu barengan itulah yang membuat momen yang istilahnya bagiku sih menyenangkan. Iya. Meskipun sekali lagi kembali ke itu, saya juga nggak tahu kenapa.
Ya memang misteri ilahi ya kayak gitu ya. Misteri ilahi. Hal-hal seperti inilah yang mungkin juga dirasakan oleh teman-teman para petugas liturgi lainnya. Perasaan bergetar. Kadang ketika kita dalam pelayanan ya, baik itu teman-teman lektor ketika membacakan, teman-teman pemazmur ketika bernyanyi, bahkan ketika paduan suara bernyanyi sekalipun, kadang kita tuh merasakan getaran yang susah untuk dijelaskan. Itulah yang seringkali memunculkan kerinduan kita untuk hadir di pelayanan-pelayanan berikutnya. Jadi kayak kadang mungkin beberapa dari kita sering merasakan kalau itulah momen dimana kita mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Maka karena itu kesempatan kali ini sebenarnya kita menghadirkan Kak Hogi untuk inspire teman-teman semua di luar sana. Kalau misal melayani itu sungguh indah sekali. Ya, memang selalu ada ya tantangan-tantangan tadi Kak Hogi cerita ya. Tapi melayani Tuhan itu seutuhnya itu indah. Kalau kita benar-benar bisa menghayati dan menyelaminya dengan baik maksudnya. Ya, apalagi melayani Tuhan sih Bapak. Jadi kayak apalagi kalau misal kita punya hobi atau mungkin malah kita punya kemampuan di sana, kita pintar membaca, kita pintar bernyanyi, terus kita bisa pelayanan. Wah, itu sungguh luar biasa sekali sih. Nah, dari pengalaman pelayanan selama 17 tahun ini nih, ada nggak sih pengalamannya ini yang bermanfaat untuk pekerjaan kakak atau mungkin kehidupan sehari-hari? Kalau ini tentunya istilahnya tanpa disadari, dalam arti kalau manfaat istilahnya kalau saya boleh bilang ya bukan tentang hal-hal yang istilahnya berbau duniawi, contoh seperti ya gitu deh, nggak usah tak sebutkan. Tapi dalam arti ini membuat saya itu istilahnya saya belajar menghadapi orang lain. Kan di paroki sini enaknya yaitu paroki sebagai sasana, sebagai rumah sasana dan paroki untuk semua orang. Jadi semua orang bisa aktif di paroki ini. Nah, disitulah saya belajar bagaimana istilahnya tanda kutip lagi beradaptasi dengan sesama. Dalam arti pemikiran orang lain itu tanpa sadar. Dan untuk istilahnya manfaat yang lain, misalkan jujur aja kalau misalnya ada masalah trouble apapun, dalam arti nggak tahu di kerjaan, tak kehidupan, istilahnya itu seolah-olah ada yang memberi, memberi istilahnya memberi solusi tanpa kita duga. Kita sudah mentok, lalu istilahnya pasrah maksudnya, ya Tuhan aku bisa lakukan yang terbaik, tapi menurutku masih belum, tolong sempurnakan. Dan itulah istilahnya ada aja yang namanya penolong. Jadi kita semua cukup dapat gambaran lah ya, kalau misal yang namanya melayani dan kita menyediakan waktu buat Tuhan itu, pasti Tuhan sudah menyiapkan balasan yang setimpal untuk semua yang kita lakukan. Tapi bukan berarti kita mengejar balasannya ya, tapi selalu ada hal yang bisa dipetik, yang bisa dipelajari dan yang menumbuh kembangkan karakter kita, jelasnya. Lalu gini Kak, pasti punya dong, tadi kan sempat disinggung kalau misal cukup banyak pengalaman yang sempat menimbulkan kekecewaan atau mungkin karena rutinitas ini menciptakan kebosanan atau mungkin ada konflik berat sekali yang malah melemahkan semangat pelayanan. Pasti pernah kan? Pasti. Nah, bagaimana kakak menghadapinya kalau sudah kondisinya seperti itu? Kembali lagi dalam arti aku melakukan pelayanan ini bukan untuk orang, tapi untuk atas Tuhan Allah. Betul sekali. Jadi istilahnya ini adalah persembahan hidup. Dalam arti juga inilah apapun yang bisa aku lakukan yang terbaik untuk Allah, dalam arti khususnya dalam hal liturgi ya aku lakukan dengan sebaik mungkin. Dengan sebaiknya. Entah istilahnya orang lain ngomong apapun, istilahnya aku minta pamer atau apapun, bagi saya dirasani orang model apa? Iya, istilahnya dirasani itu bagi saya sih istilahnya sebagai apa ya? Koreksi, refleksi diri sendiri. Betul. Mungkinkah selama ini aku kurang tulus? Jadi saya hanya untuk refleksi diri sendiri. Betul. Bahkan omongan itu misalnya ada something yang keliru atau apa, yaitu adalah proses pembenahan diri sendiri. Apalagi di awal-awal banyak yang salah, dalam arti tidak sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Romo, itu juga pernah. Tapi bagi saya ini adalah sekali lagi paroki yang sebagai sasana, maksudnya tempat pembelajaran. Betul. Ya ini indahnya pelayanan ya. Jadi mungkin kalau misal kita ngomong gampangnya, kalau misal kita bekerja nih, kita kerja di kantor, kalau kita bentrok, tempuk sama atasan atau geger sama teman rekan kerja, kadang ya
bisa muangkel banget. Tapi kalau misalnya kita di pelayanan itu, ya, kita mudah sekali untuk selalu ingat motivasi awal, motivasi dasar kita. Oh, pelayanan ini apapun yang kita lakukan adalah untuk Tuhan. Jadi kalau misalnya memang kita dikritik, ada konflik, kita akan mudah sekali mengembalikannya karena kita, ya itu kembali ke masing-masing pribadi ya. Harus ingat kalau misal pelayanan ini untuk Tuhan. Luar biasa, Kak. Jelas sekali tadi dari sharing yang sudah disampaikan oleh Kak Ogi, kalau pelayanan di bidang liturgi itu sebenarnya sama saja seperti pelayanan di bidang lainnya. Karena sebenarnya prinsipnya pelayanannya apapun itu kita melayani untuk Tuhan. Kesulitan seperti halnya seksi-seksi yang lain, semua itu bisa dipelajari karena ini adalah proses kehidupan. Betul ya Kak Ogi ya? Nah, tapi kita tetap tidak bisa memungkiri kalau misal di liturgi itu ya memang sekompleks itu. Selain kita butuh kemampuan dan pengetahuan yang cukup luas memahami liturgi yang cukup kompleks itu, kita juga harus fleksibel di lapangan, juga cekatan mengambil keputusan. Banyak sekali kan yang harus benar-benar jadi modal awal untuk orang itu bisa pelayanan di liturgi. Tapi dari sharing yang sudah disampaikan Kak Ogi, semua itu perlahan-lahan akan datang ke kita dengan sendirinya. Kalau memang kita melayani dengan hati, karena Tuhan akan terus memberikan jalan, menyiapkan perlengkapan buat kita untuk perang dalam pelayanan yang sudah Tuhan aturkan untuk kita masing-masing. Nah, sebagai penutup, tolong dong Kak di-sharingkan. Nggak usah banyak-banyak lah, 3, 4, 5 kalimat lah ke Sobat Ngobrol KR sekalian. Apapun lah kata-kata motivasi, supaya kita berani mengambil langkah untuk terjun melayani. Kan sekarang tuh rata-rata takut terjun dalam pelayanan, takut keterusan nggak bisa keluar. Untuk siapapun yang menonton, kalau misalkan Anda istilahnya dalam hati tergerak untuk melayani, jangan takut. Saya pun juga awal nol potol tentang istilahnya apa sih itu liturgi, malah nggak tahu. Tapi percayalah kalau emang Tuhan menghendaki, apapun pasti akan disempurnakan, apapun pasti akan ditambah, apapun pasti akan istilahnya mendapatkan sesuatu agar pelayanan itu sendiri dapat berjalan dengan baik. Tentunya harus dengan ikhlas, tanpa pamrih, meskipun halang rintang di depan. Nah, setelah perbincangan kita yang seru tadi, kita punya games kecil nih Kak Ogi, biar kita ada fun-fun sedikit ya. Nah, Kak Ogi kan sudah cukup lama sekali nih aktif di Paroki Kristus Raja ini. Pasti hafal nih, apalagi romo-romo, sampai lipatan mata, nonongnya, ini romo siapa. Jadi kita punya games kecil. Kak Ogi untuk menebak. Jadi ini bocoran yang pertama ya. Kak Ogi punya tugas untuk menebak siapakah Romo, potongan foto dari Romo ini, oke? Gambarnya buram. Memang diburamkan. Oke, boleh kita mulai ya teman-teman? Boleh. Oke. Episode kali ini. Terima kasih kepada Kak Ogi atas kehadirannya.
Semoga semua sharing dan motivasinya tadi itu benar-benar menginspirasi kita semua untuk berani terjun dalam kegiatan pelayanan ke depan, khususnya setelah corona ini berakhir. Oke? Dan terima kasih juga kepada semua sobat Ngobrol KR yang masih setia bersama dengan kita hingga episode ke-7 ini. Dukung kami terus untuk membuat konten-konten menarik selanjutnya dengan like video ini dan subscribe channel kami. Kami pastikan untuk terus membuat konten-konten menarik selanjutnya. Ngobrol KR, bukan obrolan biasa. Saya Fandi, saya mohon undur diri. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Jangan lupa stay at home, tetap di rumah saja. Dan kami akan terus menghimbau Bapak Ibu serta saudara-saudari sekalian untuk terus mengikuti misa live streaming online setiap hari yang sudah dipersiapkan dengan sangat baik oleh teman-teman Komsos Paroki dan Seksi Liturgi Paroki bekerja sama dengan SBO TV. Dan bagi yang memang terpaksa masih harus keluar rumah, stay safe, keep social distancing, dan selalu pakai masker kemanapun tujuan kalian. Sekian, terima kasih, Tuhan memberkati. See you!